di sebuah rumah berukuran 3 kali 4 kandang hayam yang terletak di wilayah Cigorowong, terlihat seorang wanita ngora nan gumincir yang sedang mengepel lantai rumahnya. Kita sebut saja wanita cantik ini Ceiyam. Tak lama dari sana nolonglah seorang laki-laki sembari seserengehan bernama Rudi, yang merupakan suami dari Ceiyam. Ya, di sini si Rudi akan bersiap-siap pergi bekerja sebagai pengaduk adonan batagor di sebuah perusahaan yang tak jauh dari rumahnya. Ceiyam pun bergegas beranjak dari lantainya. Ia langsung menyodorkan sebuah tas yang berisikan nasi uduk serta lauk pauk kesukaan suaminya tersebut. Tak lupa ia pun merapihkan baju serta dasi yang dipakai oleh suaminya agar lebih terlihat tampan ketika mengaduk adonan batagor di tempat bekerja. Ceiyam pun tak lupa mengingatkan suaminya agar ia memakan pepes geyep walungan yang telah ia siapkan di tas makanan tersebut. Sebagai istri yang baik, Ceiyam pun menjajab suaminya sampai pintu keluar rumah. Setelah menyajab suaminya, dikarenakan tidak ada kesibukan lain, Ceiyam pun menyapu teras rumahnya yang dipenuhi dengan kuntung rokok. Padahal ia dan suaminya tidak pernah merokok, tapi kenapa banyak sekali kuntung di terasnya ya? Kita tanya si Dodadi saja ya. Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang keluar dari pintu kamarnya sembari ngudut jarcok dan melihat tungir Ceiyam yang gutak-gitak. Dan ya, ternyata pria inilah pelakunya yang selalu membuang kuntung rokok di teras rumah Ceiyam. Pria ini bernama Kosim. Ia merupakan bos dari salah satu perusahaan dodol yang berada di daerah Legok Nyenang. Di sini ia sedikit menggoda Ceiyam yang selalu ditinggal kerja oleh suaminya, dan oleh sebab itu Ceiyam jarang dirojok oleh si Rudi. Sembari seserengahan di sini si Kosim mengajak Ceiyam untuk bekerja di tempatnya agar mempunyai sedikit tambahan untuk biaya hidup. Merasa ada peluang untuk tambahan dana pada malam harinya, Ceiyam pun langsung meminta izin kepada si Rudi agar ia diizinkan bekerja agar memiliki tambahan uang untuk biaya kehidupannya. Ceiyam pun di sini berjanji jika ia menerima gaji Ceiyam pun di sini berjanji jika ia diterima bekerja di pabrik dodol milik si Kosim dan menerima gaji, ia akan membeli motor untuk si Rudi agar ketika si Rudi berangkat kerja, ia tidak menggunakan angkot lagi. Setelah mendapatkan izin dari suaminya tersebut, pada esok harinya Ceiyam mendatangi kediaman si Kosim dengan membawa surat lamaran bekerja yang berisikan riwayat hidup, SKCK, serta identitas lainnya. Di sini Ceiyam menjelaskan jika dirinya akan bersedia bila harus ditempatkan di luar kota, bahkan di luar negeri. Si Kosim yang memiliki maksud lain terhadap Ceiyam berusaha membujuk Ceiyam agar ia bersedia dites fisik karena pekerjaan di pabrik dodol sangatlah keras. Ceiyam yang begitu polos siga surabi langsung menyanggupinya. Mendengar kata-kata itu, si Kosim langsung menggabruk Ceiyam yang mengakibatkan Ceiyam ngajungkal ka tukang sampai nangkarak bengkang. Dan disitulah Ceiyam diopi oleh si Kosim sampai lungse. Ya, semenjak kejadian itu, Ceiyam hampir setiap hari diopi oleh si Kosim, nepi ka teu wala kaya. Ya, lebih baik Anda menonton film aslinya ya. Banyak sekali tata cara pengopian yang baik dan benar dari Mr. Kosim.